Anda guys, sahabat Paradoks Indonesia. Kali ini kita sedang bersama Mas siapa? Mas Mamat. Mas Mamat. Kebetulan guys, Mas Mamat ini lagi menjelajah, bisa dibilang touring juga Mas Mamat ya? Iya. Touring dari Situbondo ke Merauke. Jadi touring dari Situbondo ke Merauke ini uniknya, kalau biasanya yang touring itu kan pakai motor atau mobil, tapi Mas Mamat ini guys memakai sepeda ontel. Ini sangat keren dan luar biasa sekali ya. Semangatnya Mas Mamat. Ya, apa kabar Mas Mamat? Oh, sehat. Sekarang ini kita langsung saja bertanya-tanya ke Mas Mamat ini. Apa sih yang menjadi cita-cita obsesi Mas Mamat itu untuk menjelajah Situbondo dari Jawa Timur ke Merauke itu, Mas Mamat? Ya kalau saya cuman pengen tahu aja Indonesia luasnya kayak apa gitu. Berarti ini sudah sudah menjadi cita-cita atau angan-angan sejak kecil gitu ya? Sejak saya sekolah SMK punya cita-cita gitu. Sudah bermimpi untuk jalan-jalan seperti itu ya? Ya pengen tahu Indonesia aja. Berarti di Situbondo itu ada tim ya khusus jalan-jalan pakai sepeda ontel? Di Situbondo klub ada. Ada klub ontel ya? Iya. Jadi selama perjalanan itu Mas Mamat dari Situbondo ke ini kan melewati berapa provinsi dia? Jawa Timur, Bali dan NTB. Ada 3 kabupaten. Nanti ada 3 provinsi. Ini pengalaman yang mengesankan suka dukanya itu gimana Mas Mamat? Suka dukanya selama perjalanan itu? Suka dukanya ya kalau tidur sembarangan aja. Kadang kalau ada yang nampung ya enak tidurnya, kalau gak ada ya bebas. Masalah-masalah yang ditemui? Kemarin ini ganpunya mau patah sama ban kempos. Itu aja. Tapi dalam perjalanan itu biasanya misalnya berapa jam sekali Mas Mamat istirahat gitu? Berapa jam sekali? Itu sih tergantung dari medannya. Kalau medannya nanjak paling 1 kilo 2 kilo. Tuh. Kalau medannya enak bisa 10 kilo. Ya. Medan yang paling sulit itu gimana Mas? Kemarin pas dari Mataram sampai sebelumnya di hutan Baluran itu lumayan. Kalau di Bali di Tabanan, kalau di Lombok dari Mataram sampai ini Pak, sampai Lombok Utara. Lombok Utara ya. Lewat Senggigi. Kemudian ke Mataram lagi, yang tanjakan itu di Pusuk. Di Pusuk gitu ya. Berarti pas di tanjakan itu Mas Mamat otomatis berhenti dulu terus Ya. dorong sepedanya gitu. Masalah dari keluarga nih, mungkin dari orang tua, Mas Mamat itu diizinin sama orang tua nih untuk menjelajah dan touring ini? Ya kan, kemungkinan sih diizinin ya. Nah, Sudah izin. pas minta izin itu apakah nggak marah atau ada Oh enggak, aman. apa ya? Aman. Mana ada misalnya ada pesan-pesan, mungkin seperti apa pesan-pesan orang tua itu? Dia cuma hati-hati di jalan, sopan santun dijaga. Berarti selama perjalanan ini Mas Mamat selalu komunikasi ya? Iya, Nah, masih komunikasi. setiap hari komunikasi? Enggak setiap hari. Setiap hari. Selama di perjalanan ini Mas Mamat biasanya menginap itu di mana? Kalau menginap Pas istirahat itu? istirahat itu Malam bebas. khususnya? Kalau saya itu bebas. Yang penting nggak kehujanan aja sih. Nah, Mas Mamat ini kan sudah melewati 3 pulau nih. Ya. Kalau dari Situbondo di Provinsi Jawa Timur itu aja berapa hari itu? Itu saya start dari rumah itu jam 8 pagi sampai di Ketapang jam 8 malam kayaknya. Berarti nggak nyampe sehari ya? 12 jaman. 12 jaman aja ya? Ya yang lama itu di hutannya.
berarti enggak sempat istirahat itu enggak ya? Itu istirahat yang banyak istirahatnya itu di hutan. Oh, di hutan ya. Berarti di hutan itu tapi dilalui juga sama kendaraan juga ya? Iya, Atau jalan pintas ke pelabuhan kan? Iya, lewat situ. Oh, pelabuhan. Berarti kalau di Pulau Balinya berapa lama? Kalau di Bali seminggu. Oh, di Bali seminggu ya? Soalnya yang lama itu di Tabanannya. Di Tabanan. Ya, dari patung sapi apa ya sampai ke kota Tabanannya itu lama. 2 hari apa 3 harian? Jadi di Balinya 7 hari gitu ya? Ya, seminggu. Kalau di Lomboknya? Di Lombok seminggu Pulau Lombok. lebih. Seminggu. Seminggu. Soalnya ke Gili dulu, dari Gili ke Lombok Tengah, Lombok Timur, langsung ke Sumbawa. Tapi di Bali dan di Lombok itu apakah ada teman misalnya untuk komunikasi dulu? Nggak ada ya? Oh, kalau di Bali ada, Ada teman ya? ya dekat ke Pantai Pandawa dia. Berarti istirahatnya di sana ya? Ya di sana. Di sana berapa hari? Sehari kayak. Kalau di Lomboknya nggak ada teman? Oh, sempet main ke ini klub ontel di Mataram itu. Ada 3 hari mungkin di sana. Oh, berarti kalau di Bali nggak ada klub hotel, di Lombok aja ya? Klub hotel? Ada di Bali di negara itu sempat transit di sana. Nah, ini katanya Mas Mamat nih kalau di setiap apa namanya? Di masing-masing daerah yang di Mas Mamat misalnya sampai di satu daerah ini katanya kan minta tanda tangan ke Bapak Bupati atau Wali Kota daerah tersebut itu. Alasan tujuannya Mas Mamat itu apa? Untuk kenang-kenangan aja sih. Kalau umpama saya ntar kan pasti tua ya, bisa dibuka Betul-betul sama anak cucu kita ya. masa muda kita nyampe mana gitu. Kalau foto kan bisa hilang ya. Ya aja. Sebagai bukti bahwa Buat saya aja. ya. Apa namanya, target perjalanan touring dan jelajah ini dari Situbondo ke Merauke itu berapa bulan tuh sama? Apakah ada target sebelumnya? Kalau perjalanan kali ini Misalnya kepikirannya, oh saya ini mau makan waktu sekian lah, waktu yang habis di perjalanan itu sekian. Kira-kira itu berapa? kalau saya nggak ada target sih. Enggak target. Iya. Kalau capek berhenti, kalau ada mood lagi jalan lagi, itu aja. Nggak ada target. Mau nyampe kapan juga ya nggak apa-apa. Penting nyampe aja. Nah guys, itu cerita-cerita yang singkat dan menginspirasi dan unik. Ya keren banget karena apa namanya, hobi dan kisah-kisah perjalanan seperti Mas Mamat ini sangat jarang sekali kita temui karena menggunakan sepeda itu guys. Nah kebetulan sekarang kita bersama teman-teman Pemeli, kebetulan di sini RHC juga mau bertanya-tanya nih ke Mas Mamat. Jadi mereka masing-masing mungkin punya pertanyaan lah seputar perjalanan Mas Mamat. Kita kan biasanya kalau touring Bogor ya minimal kita punya bawaan lah, dalam artian kita mau pegangan duit itu berapa gitu Mas. Maksud saya dari Mas berangkat itu ada nggak Mas siapin budgeting dari start sampai nanti di Merauke? Karena kan kita nggak tahu nih, kita nggak musibah karena siapa tahu di jalan jamban kah atau apa seperti kayak gimana, itu ada nggak Mas siapin? Iya, saya boleh disebut ini Nggak apa-apa. saya bawa 350.000 modal saya itu. Bisa dibilang ya modal nekat sama yakin aja. Kalau spare part saya nggak bawa, cuma kunci-kunci ada. Tapi memang saya pernah dengar bahwa ada teman-teman dulu di klub motor YCI itu namanya Pak Lili atau Billy itu, dia sempat touring dari Jambi ke Mekah itu ceritanya, mungkin bisa cek YouTube-nya, 300.000 juga. Iya, tapi saya nggak tahu juga perjalanan beliau itu seperti apa, cuman bisa
buka di YouTube-nya beliau, itu kan itu juga itu 8 negara kalau nggak salah. Iya. Jadi Bang Mamat itu masih dalam Indonesia dan beberapa provinsi saja kan. Menyambung katanya Bang Pulung tadi, itu kalau seandainya maaf nih biaya perjalanan itu habis, itu gimana cara Mas kali ini? Kalau sampai sejauh ini sih masih aman karena ada bantuan-bantuan dari teman yang di jalan, yang di rumah, ada ngebantu. Teman-teman komunitas itu ya? Iya, mungkin kalau seandainya habis mungkin akan cari kerja dulu. Kalau udah ada jalan lagi. Terus tempat dari pekerjaannya itu di mana? Ya bebas sih. Mungkin ke kantor bupati, ke kantor desa, Oh iya, di mana aja. tapi memang itu apa namanya sudah menjadi pengalaman teman-teman sebelumnya mungkin ya perjalanan teman-teman. Tapi memang saya sempat tahu cerita-cerita itu sih teman-teman yang sebagian tidak semua juga ya. Lagi ini memakai sepeda itu emang gak gampang guys. Apa namanya? Umurnya berapa nih umur? Sebenarnya dari pertama sebenarnya harus saya tanya. Iya. Sampai saat ini. Sekarang sih 21. Umur saya 21 tahun. 21 ya. Iya. Berarti kalau selama perjalanan itu apa nggak ada rasa takut atau apa misalnya di daerah-daerah misalnya pas nyampe malam misalnya seandainya atau pas nyampe di hutan itu apa nggak ada rasa takut atau apa? Kalau saya sih memegang keyakinan begini. Kalau kita sopan di jalan, baik di jalan, kemungkinan kita akan baik-baik aja sih. Iya, karena ya memang benar juga guys. Karena dalam perjalanan itu apalagi di masing-masing daerah ketika di beda-beda provinsi itu kan beda-beda tradisi dan beda-beda budaya ya. Beda cara kita apa namanya berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi itu juga menjadi pengalaman berharga dalam setiap touring dan jelajah kita itu guys. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih sudah. Semoga perjalanannya lancar-lancar selalu, tidak ada kendala dalam perjalanan. Amin. Guys, satu pesan di dalam setiap perjalanan itu bahwa setiap perjalanan dan pergantian tempat itu akan memberikan semangat dan pikiran baru terhadap kehidupan guys. Jadi kita bisa memetik pelajaran dari bisa jelajah dan touringnya Muhammad ini. Tetap bersama para doktrin Indonesia gas.